Tapi bagi perempuan atau bagi sang istri tidak disunahkan melakukan hal tersebut atau membasuh farji atau membasuh kemaluan. Kenapa kok tidak disunahkan? Ya, karena akibatnya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun, yang mana akan membahas ini tidak kalah pentingnya dengan materi-materi sebelumnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala mangko nuli dawa sebagai nadim wa husluhu utawi ngombahe wong lidakarihi maring dakare wong. Kadzalika iku kaya mengkono sunah insya'ana mun karep sapa sawat auda ing dalam balani watine ing sauja bikur bidzalika ing dalam cedake mengkono mongso. Nah, di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim rahimahullah ta'ala ya, jika ingin mengulangi melakukan jima ataupun hubungan intim ya, itu alangkah baiknya untuk membasuh penisnya ataupun dakarnya dari suami ya. Nah, kenapa kok diharuskan membasuh lagi penis ataupun dakarnya dari sang suami? Apakah ada kelebihannya atau bahkan ada kekurangannya? Nah, di sini dijelaskan ketika akan mengulangi lagi harus dibasuh itu pasti ada sebuah kelebihan-kelebihan dari perbuatan tersebut. Nah, kelebihannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhbara wisawah bersabaki Nadim rahimallahu ta'ala anahu ing sak temene kelakuan yustahabu iku den sunahake li suci keduwene bojo lanang ida jamaah nalikane jima sapa zaud wa arada lan ngarepake sapa zaud ayya awida ing yen to baleni sapa jawab bil qurbi ing dalem mangsa kang parek ayu salah apa yen to ngumbah sapa jawab dakarahu ing dakare zaud utawa bojo lanang suami. Nah, di sini Kiai Nadim rahimahullah taala menjelaskan bahwa disunahkan bagi seorang suami ketika berhubungan intim ya dan ingin melakukan lagi atau melakukan hubungan intim pada ronde kedua katakanlah ya. Jadi ronde berikutnya itu masih kuat ya, itu pingin melakukan hubungan intim lagi, itu solusinya adalah membasuh penisnya ya, atau membasuh dakarnya ya, dengan cara mungkin dengan wudhu diantaranya, atau membasuh dulu penisnya, dibasuh dulu, dakarnya dibasuh dulu, setelah itu baru melakukan wudhu ya. Itu alangkah baiknya. Kenapa sih kok diwajibkan atau diharuskan melakukan dibasuh dulu penis suami itu? Karena untuk apa? Li'annahu krana saat temene husnul dzakar yuqawwi iku bisa nguwatake apa dzakar al adwa ing anggota wa yungshituhu lan nrengginasake apa adwan wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lan krana saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dalika iku agawe ing mengkono-mengkono keterangan. Nah, kenapa sih kok seorang suami ketika ingin melakukan ronde berikutnya harus dibasuh dulu? Karena itu bisa memperkuat anggota tubuh yang lainnya ya. Nah, andai kata tidak dibasuh, apakah tubuhnya tidak kuat? Ya jelas ada sesuatu yang membuat lemah ya, ada sesuatu anggota tubuh yang membuat lemah ketika penis tadi itu tidak dibasuh dengan benar. Nah, selanjutnya lagi itu bisa juga dengan membasuh penis ataupun dakar bisa menimbulkan lebih bergairah lagi pada ronde berikutnya ya. Jadi alangkah baiknya seorang suami ketika masih kuat ingin melanjutkan hubungan intim dengan istrinya itu dibasuh dulu kemaluannya ya. Karena apa? Rasulullah SAW juga selalu melakukan hal tersebut ya. Karena masih kuat dan ingin melanjutkan pada ronde kedua itu dibasuh lagi. Nah, tapi ada yang mengatakan ketika ingin melanjutkan pada ronde selanjutnya itu dibasuh setelah itu wudhu. Itu ada qaul yang mengatakan seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kala wis ngendika sapa sahibul mukhtasar fil mukhtasar ing dalam kitab mukhtasar tasbihan karena madake fil istihbabi ing dalam oleh nyunahake ka huslul farji ka husli farji kaya dene ngombah farji junubin wong kang junub li autihi karena oleh baleni sapa junub lil jima'i maring jima. Dikatakan dalam kitab Al-Mukhtasar ya, di sini dijelaskan bahwa disamakan dalam kesunahannya ya, disamakan dalam kesunahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ingin mengulangi hubungan intim dengan istrinya lagi ya, sebagaimana membasuh kemaluan orang yang junub ketika hendak melakukan hubungan intim lagi ya. Wa dhahiruhu lan utawi pertelone hukum annadmu ya ikutin sunahake apa husnul dzakar ada wa hukum balani sapa junub lil mautuati maring wektu kang den wati al ula kang kawitan au ghairiha utawa liyane mautuah al ula. Nah, secara lahiriah disunahkan juga membasuh penis baik untuk mengulangi hubungan intim dengan wanita yang disetubuhi pertama kali. Maksudnya ini berarti yang memiliki suami yang memiliki lebih dari satu istri ya, atau mungkin 2 istri ataupun 3 istri. Nah, itu tetap harus disunahkan membasuh penisnya untuk mengulangi hubungan intim dengan wanita yang disetubuhinya pertama kali maupun dengan wanita yang lainnya ataupun istri yang kedua. Ini pendapat siapa kok sampai ada pendapat seperti itu ya? Wa huwa utawi dhahiru ila akhirih alladhi yufiduhu yaiku perkara kang awe faedah ing alladhi apa al kalamu Ibnu Yunus, omongane Imam Ibnu Yunus. Di sini adalah Imam Ibnu Yunus atau yang berpendapat adalah Imam Ibnu Yunus ya, itu harus mencuci atau harus membasuh kemaluannya ketika akan melanjutkan hubungan intim atau melakukan jima lagi dengan istri yang pertama ataupun dengan istri yang kedua. Apakah itu diperbolehkan? Jadi ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Kalau menurut Imam Ibnu Yunus itu diperbolehkan. Tapi ini ada pendapat lain. Wa khassahu lan tertentuake sunahe husnul dzakar sapa ba'duhum setengah ulama bil ula kelawan baleni jima mautuah al ula. Tetapi di sini sebagian ulama cuma mengkhususkan pada mengkhususkan hanya untuk bersetubuh dengan wanita yang pertama kali ya. Jadi ya wanita itu atau istri itu tadi ya, istrinya itu suami ingin mengulangi hubungan intim lalu membasuh terus dibasuh terus melakukan hubungan intim dengan yaitu lagi istri tadi ya. Di sini dengan catatan menurut ba'dul ulama atau ulama mengatakan itu seharusnya pada istri satu saja seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau memiliki istrinya lebih dari satu katakanlah ya. Wa amali ghairiha lan anapun baleni jima maring liyane fayajibu mongko wajib apa huslu farjihi basuh farjine wong lanang li alla yadkhula supaya yen ora mlebu fiha ing dalem mautuah najasatul ghairi apa najise liyane. Nah, juga di sini disebutkan bahwa wajib ketika ingin mengulangi hubungan intim lagi, jima lagi atau kepada istri yang kedua. Kenapa harus diwajibkan? Karena agar tidak kemasukan najis dari istri yang pertama tadi ya. Istri yang kedua itu tidak kemasukan najis dari istri yang pertama tadi ketika sang suami setelah melakukan jima dengan istri yang pertama tadi ya. Itu harus diperhatikan ini yang istrinya lebih dari satu, tapi ya alangkah baiknya tetap istrinya satu ya. Wala yustahabulan ora den sunahake apa dalika mengkono huslul farji lil unsa keduwene wong wadon kama kaya keterangan yuk khodu kang ngalap apa kaul min Abil Hasani saking kaule Imam Abi Hasan li anahu krana sak temene huslul farji lil unsa yurhi iku bisa ngendokake al mahalla ing panggonane jima. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Imam Abu Hasan ya. Ternyata perbuatan seperti ini atau perlakuan seperti ini tidak disunahkan bagi perempuan ya. Kalau bagi laki-laki itu disunahkan membasuh zakarnya atau membasuh kemaluannya, tetapi bagi perempuan atau bagi sang istri tidak disunahkan
melakukan hal tersebut atau membasuh farji atau membasuh kemaluan. Kenapa kok tidak disunahkan? Ya, karena akibatnya bisa membuat kendor farjinya atau bisa melebar ya, kemaluannya itu bisa semakin melebar ketika ingin nambah lagi berhubungan intim atau jima ya, terus dibasuh. Nanti kan kalau dibasuh pasti itu ya menyentuh itunya farjinya ya. Nah, itu dikhawatirkan akan semakin melebar atau semakin kendor farji atau kemaluan dari istri tersebut ya. Jadi pada kesimpulannya, ketika seorang suami ingin mengulangi hubungan intim lagi atau ingin mengulangi jima lagi, alangkah baiknya harus dibersihkan atau harus dibasuh dulu penisnya, setelah itu melakukan wudhu. Tetapi ini tidak berlaku untuk wanita ataupun istri, karena ditakutkan akan membuat kendor kemaluannya atau membuat kendor farjinya. Itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.